Setelah Yuho mencoba menyelamatkan putri kedua dari putri laut yang dalam kondisi sekarat menggunakan kemampuan rohnya, dengan keadaan si putri kedua itu tampaknya menjadi lebih buruk dan energi hidupnya hampir sama sekali tak terdeteksi. Putri laut pun yang merasa khawatir melihatnya, secara panik menanyakan pada Yuho mengenai gerangan putri keduanya itu yang apakah masih bisa diselamatkan. Yuho pun dengan tak berdayanya bilang bahwa putri keduanya itu memiliki presentasi kecil untuk diselamatkannya, sebab ia mendapati jiwa sang putri keduanya itu telah mengalami cedera fatal dan mungkin bahkan seorang dewa sekalipun tak akan bisa melakukan apa-apa terhadapnya, dikarenakan dari apa yang baru saja dilihatnya. Tuan Rojat yang sebelumnya melukainya sepertinya telah mengambil sebagian dari jiwanya, dengan ia menggunakan metode-metode tertentu untuk menakut-nakutinya maupun memberinya rasa sakit dan penderitaan yang paling hebat, sehingga membuatnya pun mengembangkan semua jenis perasaan negatif. Ya bahkan ketika perasaan negatif ini mulai memasuki jiwanya, Tuan Rojat itu menggunakan metode khusus untuk mengekstrak perasaan negatif ini serta menyatukannya dengan bagian dari jiwanya dan kemudian menanggalkan bagian jiwanya untuk mengubahnya menjadi roh pembalasan. Ya, Mbak Yuho pun merasa jika putri laut tak muncul tepat waktu untuk menyelamatkan putri keduanya waktu itu, kemungkinan besar sang putri keduanya ini benar-benar akan menjadi roh pembalasan, serta jika itu terjadi, dipastikan Tuan Rojat pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Apalagi asal-usul roh putri keduanya itu kali ini telah rusak, dan hanya setengah dari jiwanya yang tersisa, memungkinkannya tak akan lama bertahan hidup lagi, serta secara pasrah hanya dihadapkan dengan kematian tertentu. Menyebabkan putri laut pun yang mendengarnya secara tak berdaya hanya menunjukkan mode diamnya didasari atas dirinya yang sudah tahu bahwa kata-kata dari Yuho ada benarnya, sebab ia telah mencoba semua daya upaya sebisa mungkin selama beberapa hari terakhir untuk mencoba menyembuhkan putri keduanya. Tapi sayangnya semuanya nyatanya berakhir sia-sia, sehingga berdasarkan deskripsi Yuho mengonfirmasi spekulasinya sendiri. Tak peduli seberapa besar dirinya mau mengakuinya, ia tahu semua perkataannya itu adalah kebenaran. Sebelum kemudian ia pun secara cemas menanyakan lagi pada Yuho mengenai gerangan dirinya yang apakah masih tak mempunyai cara lain untuk benar-benar menyelamatkan putri keduanya. Yuho pun secara tak berdayanya menyebutkan bahwa ia masih memiliki sedikit cara lain dengan ada kemungkinan sangat kecil baginya untuk bisa memperpanjang hidup putri keduanya. Tapi ia juga tak dapat menjamin bahwa cara itu akan berhasil, maupun juga bahkan jika ia berhasil melakukannya, dirinya merasa putri keduanya itu tak akan menjadi putri duyung yang sama seperti sebelumnya. Namun di sini putri laut pun yang mendengarnya sama sekali tak keberatan akan hal itu, walaupun putri keduanya akan mengalami perubahan pasca diselamatkan, sebab ia merasa selama dirinya bisa dihidupkan kembali, tak masalah baginya jika sosoknya mengalami perbedaan sekalipun. Yang hal ini pun lantas Mbak Yuho menunjukkan rasa leganya dan segera memberitahukan pada putri laut bahwa ia akan mencoba untuk menyatu dengan roh putri keduanya, dan jika ia berhasil, maka sang putri keduanya akan terus hidup sebagai bentuk roh, serta jika ia mengalami kegagalan, maka dipastikan roh putri keduanya itu akan sepenuhnya hilang, sehingga dengan demikian, ia pun menyuruh putri laut untuk membuat keputusan atas rencananya ini. Saat putri laut pun yang mendengarnya, lagi-lagi sontak mengalami perubahan ekspresi panik di raut wajahnya tanpa bisa berkata apa-apa, dikarenakan ia tak berharap roh putrinya itu akan lenyap dalam rencana Yuho. Memungkinkannya itu berarti sosoknya akan dilenyapkan dari dunia penuh tipu-tipu ini sekaligus akan menghilang selamanya. Tapi melihat keraguan yang ditunjukkan putri laut, Yuho pun menyuruhnya untuk segera membuat keputusan, sebab ia tahu jika mereka tak mencoba rencana ini, kemungkinan besar roh putri keduanya itu akan menghilang. Yang bahkan Yuho menyuruhnya untuk tak terus menunjukkan keraguannya, dikarenakan ia merasa mereka tak bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menjaga jiwanya yang bersatu bersama, hingga jiwanya sudah seperti kristal yang benar-benar retak terbuka dan sebagian darinya telah diambil. Memungkinkan mereka hanya bisa menggunakan kontrak sehingga celah-celah itu dapat disatukan kembali untuk disembuhkan. Ia membuatnya pun menyarankan pada putri laut agar segera membuat keputusan dengan cepat, dikarenakan semakin lama ia mengeluarkan keputusan ini, maka semakin rendah jugalah peluang keberhasilan mereka untuk menyelamatkannya. Namun ketika Yuho menyuruh putri laut untuk secepatnya membuat keputusan, Wutong di sampingnya pun tiba-tiba bereaksi memanggil namanya, tanpa menunjukkan keberatan akan rencana ayangnya itu untuk menjadikan putri kedua menjadi bentuk roh.
Sebab ia tak sampai hati sang putri duyung kedua ini yang telah tertidur cukup lama dan telah menderita begitu banyak rasa sakit serta penderitaan oleh tangan manusia akan cara menyuramkannya terbangun selama proses pembentukan roh dari Yu Hao. Dikarenakan ia tahu persyaratan paling penting untuk penggabungan roh adalah bahwa makhluk jiwa harus bersedia dan semuanya akan menjadi sia-sia jika bukan itu masalahnya. Mengingat sang putri duyung kedua telah sangat menderita di tangan Tuan Rojat waktu itu, serta ia juga merupakan binatang jiwa tipe spiritual, dengan jika dirinya bertarung melawan Yu Hao sekarang, maka serangan balik yang diterimanya akan sangat kuat mengakibatkannya akan terluka sangat parah, maupun peluangnya untuk berhasil akan jauh lebih kecil daripada Pusi sebelumnya, sehingga itulah alasan mengapa Wutong sangat keberatan akan rencana Yu Hao ini, dan ia percaya bahwa tindakannya itu hanya membuang-buang waktu saja. Tapi di sini Yu Hao pun menyuruh Wutong untuk santuy, sekaligus mencoba meyakinkannya akan rencananya ini, sebab ia bertekad untuk membantu sang putri duyung kedua sepenuh hati. Dengan itu bukan karena dirinya ingin rohnya keluar dari ini sehingga buatnya bisa memberikan cincin mata ke-8 jiwa rohnya, melainkan alasan ia ingin melakukan ini hanya semata-mata karena dirinya ingin mencari tahu informasi sebenarnya dari makhluk jiwa akuatik ini. Dikarenakan ia merasa perjalanan jauh mereka ke wilayah lautan es ini telah memungkinkannya untuk menyaksikan betapa luas dan tangguhnya makhluk jiwa akuatik itu. Dengan jika binatang jiwa akuatik ini terus memandang manusia sebagai musuh, maka dipastikan semua sungai akan mengalir dengan darah hasil pertempuran di masa depan. Ya, meskipun wilayah lautan es berada di dalam wilayah kerajaan Ryu, ini masih sesuatu yang tak ingin dilihat oleh Yu Hao. Mengingat dia berharap roh dapat menyebar ke setiap sudut bumi, dan itulah alasan mengapa kesempatan ini sangat penting baginya. Terlebih lagi Putri Laut juga akan mempercayainya jika ia berhasil, dan itu akan sangat bermanfaat bagi makhluk jiwa akuatik untuk bergabung dengan upaya menjadi sekutu dalam pertempuran bersama pagoda roh mereka di masa depan. Dengan ketika itu terjadi, lebih banyak master jiwa tak perlu berburu maupun membantai binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Apalagi ia bersedia mengambil semua kegagalan ini dengan bisa merasakan bahwa kekuatan rohnya membaik dan tak yakin apakah upaya ini akan berhasil. Melainkan ia bertekad masih harus mencobanya, bahkan jika itu sekalipun akan mengakibatkannya terluka cukup parah. Namun ketika Yu Hao masih memberikan pengertian ini pada Wutong, dengan Wutong akhirnya mengerti oleh rencananya. Sebuah suara yang dalam pun tiba-tiba terdengar dari Putri Laut saat dia akhirnya melontarkan kesetujuannya ke rencana Yu Hao, sembari juga melontarkan janjinya akan selalu menjadi bestie klan putri duyungnya, tak peduli bagaimana hasil positif maupun negatif yang didapatkannya nanti untuk menyelamatkan putri keduanya. Setelah mendengar perkataan dari Putri Laut, Yu Hao pun menunjukkan rasa leganya sebelum kemudian mulai mendekat ke samping ranjang tidur batu es sang putri duyung kedua, lalu tanpa basa-basi memulai ritual penyelamatan dengan melontarkan serangkaian mantra dari mulutnya, dan gelombang energi spiritual langsung menyebar ke arah tubuh putri kedua yang segera melepaskan aura lembut. Tanpa dari kelihatannya sosoknya masih sangat cantik dalam kondisi ini, di balik ekor raksasanya masih bersinar dengan cahaya kemasan redup. Ya, bahkan kekuatan spiritual Yu Hao juga merupakan cahaya emas redup, dan ketika ia melafalkan mantra, kekuatan spiritualnya menelan tubuh sang putri kedua untuk menutupinya dengan lapisan emas, tanpa itu sepertinya memberinya lapisan energi kehidupan. Diikuti juga tubuh Yu Hao yang berubah menjadi emas, maupun proyeksi halus dari gelombang heksagram muncul di bawah kakinya, sehingga membuat Wutong, Putri Laut, dan yang lainnya pun melihatnya. Semuanya menonton dengan penuh perhatian dari satu sisi, saat mereka tahu di dunia bawah laut ini tak ada bahaya dari dunia luar, melainkan bahaya sebenarnya hanya datang dari proses ritual yang dilakukan Yu Hao. Dengan tak ada yang tahu apa hasil yang akan didapatkannya, tapi mereka semua berdoa untuk keberhasilannya. Sampai pada akhirnya aura aneh pun perlahan datang dari putri duyung kedua yang sedang tertidur, saat aura ini dimanifestasikan sebagai garis-garis cahaya kemasan, serta garis-garis cahaya ini dilepaskan dari kepalanya, dan ketika mereka dibebaskan, mereka mengkristal disertai gelombang jiwa yang padat juga muncul, menyebabkan Putri Laut pun yang melihatnya segera meraih tangan putri keduanya itu dengan erat. Di bawah sejumlah garis cahaya kemasan adalah sisa-sisa energi jiwa dari jiwa putri keduanya, dan begitu mereka menghilang, ia tahu indikasi kehidupan putri keduanya itu akan lenyap, sehingga mengakibatkannya akan benar-benar mokat.
Tapi di sini Yuhao pun tetap menunjukkan ketenangannya saat ia dengan lembut menggerakkan tangannya ke udara agar sesuai dengan irama mantranya. Dengan energi jiwa yang dilepaskan dari putri kedua, mulai berkumpul di bawah kendalinya untuk perlahan membentuk penampilan sang putri duyung itu. Hanya saja ia tak memiliki sedikit pun ekspresi sekarang, tampak tak berbeda dengan sosoknya ketika sedang turu sebelumnya. Bahkan putri laut juga sangat tegang ketika melihat situasi ini, sebab ia tahu bahwa kompresi energi jiwa Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya hanya bisa bertahan selama beberapa waktu. Dengan begitu ia melepaskannya, maka dipastikan energi jiwa putri keduanya tak mungkin kembali ke tubuhnya. Sekaligus ini juga berarti bahwa tak ada ruang untuk menyesal baginya sekarang. Tentu saja Yuhao juga takkan mundur menghadapi situasi ini, dikarenakan ia tahu dirinya hanya punya satu kesempatan serta tak ada ruang untuk kegagalan. Saat ia terus melafalkan mantranya dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar darinya menghantam jiwa sang putri kedua. Dengan gelombang jiwa yang lembut mulai menjadi lebih kuat, serta sosoknya perlahan mulai membuka kedua matanya secara bertahap. Dan ketika membuka matanya, ia segera mengungkapkan perasaan emosional maupun ketakutan yang luar binasa. Tanpa sosoknya benar-benar diliputi dengan kebingungan, seolah-olah di matanya hanya berisi teror, kesedihan, ketakutan, dan semua jenis emosi negatif lainnya. Ya, bahkan Yuhao juga merasakan ketremoran ketika perubahan terjadi pada putri kedua. Dengan ia tak berhenti melafalkan mantranya, melainkan tatapan matanya masih terfokus pada si putri kedua ketika ia mencoba berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual. Dikarenakan ia mendapati jiwa sang putri kedua itu kali ini terus berjuang keras untuk membebaskan diri, maupun juga berjuang sekeras yang ia bisa untuk menghancurkan dan membebaskan diri dari pengekangan yang telah dilakukannya, sembari melontarkan kata tidak, dan seluruh kontrak itu bergetar hebat. Tampak gelombang heksagram Yuhao bahkan mulai mengalami retakan. Selain itu, kekuatan spiritual putri kedua ini juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kakak pertamanya. Ya, meskipun hanya sebagian dari jiwanya yang tersisa, ia nyatanya masih bisa melawan begitu keras sehingga mengakibatkan Yuhao terlihat sangat kewalahan. Sebab ia tahu jika dirinya tak bisa melakukannya, dipastikan ia akan menderita serangan balasan yang sangat besar, sekaligus akan mengakibatkannya mengalami kegagalan total. Ia bahkan Wutong melihatnya juga menunjukkan rasa kasihannya pada Yuhao, dan pada titik ini tak ada yang bisa membantunya, sebab ia tahu itu hanya interaksi spiritual antara dirinya dan putri kedua, serta lebih jauh lagi, itu tak ada hubungannya dengan kekuatan spiritualnya, memungkinkannya sama sekali tak bisa untuk menolongnya. Banyak insinyur jiwa dari 3 legiun juga telah meninggalkan daerah peristirahatan mereka dan mengitari bukit itu untuk menyaksikan duel yang akan datang. Dikarenakan setelah mendengar bahwa mereka akan menyaksikan duel antara Yuhao dan Tang Wutong, mereka semua tampak lebih bersemangat untuk menyaksikan seberapa OP kemampuan keduanya. Dengan sebagian besar insinyur jiwa di legionnya masing-masing serta yang lebih tua hanyalah setengah baya, saat mereka semua adalah sejumlah orang yang penuh dengan haus darah dan bersemangat untuk menonton buahku hantam, maupun mereka sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan antara dua master jiwa kelas atas. Selain itu, cukup banyak orang di dalam legion yang menyaksikan Yuhao menunjukkan kemampuannya selama acara Dewa Laut. Hingga pada saat itulah ia bertemu oleh Tang Wutong, dan bahkan sejumlah orang yang tak cukup beruntung untuk melihat mereka di kencan buta pasti akan mendengar tentang mereka, maupun ketika orang dengan cepat menyampaikan pesan tentang duel yang akan dimulai. Sejumlah besar insinyur jiwa telah mengepung TKP pertarungan. Ya, meskipun mereka menjaga jarak yang aman dari tempat itu, nyatanya kegembiraan mereka masih menular satu sama lain. Namun melihat sejumlah orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan mereka, Yuhao dan Tang Wutong pun sama sekali tak cemas tentang duelnya, saat keduanya hanya berdiri di sana ketika mereka menunggu dengan sabar untuk duel secara resmi dimulai. Ya, meskipun pertarungan akan segera dimulai, mereka berdua tampak merasa baik-baik saja dengan memiliki legiun menyaksikan pertempuran. Dikarenakan itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan reputasi mereka, maupun memilih untuk menunggu sedikit lebih lama sampai semua orang menemukan titik pandang yang aman sebelum mereka mengangguk pada Bei Bei sebagai syarat memulai pertarungan, sehingga buat Bei Bei pun yang melihatnya tanpa basa-basi segera menurunkan tangannya untuk dengan cepat memulai buahku hantam. Saat ini pun buat Tang Wutong melihatnya segera membuat langkah pertama, memunculkan sayap naganya yang indah terbuka dari punggungnya, serta jiwanya berdering naik dari kaki. Dengan pemandangan ini membuat kerumunan insinyur jiwa bersorak gembira, dan mereka tak hanya bersorak karena ia memiliki 9 cincin jiwa,
melainkan karena ia memiliki kombinasi cincin jiwa yang jauh melebihi kombinasi paling terkenal. Ia bahkan setelah menyaksikan cincin jiwa kuat yang dimiliki Tang Wutong, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Yu Hao. Saat mereka kali ini dengan terpana bisa melihat, ia mengeluarkan cahaya kemasan besar terbentuk di belakang punggungnya, maupun 7 cincin jiwa dengan lembut terangkat dari kakinya. Ya, meskipun hanya ada 7 cincin, warnanya itu tampaknya sangat menarik perhatian. Dengan cincin jiwa pertama berwarna putih susu membentuk lingkaran ukiran emas, maupun cincin jiwa kedua sampai ke-7 berwarna hitam dan merah, serta setelah kemunculan cincin jiwanya yang ke-7, udara di sekitar Yu Hao mulai membungkuk dan berputar seolah-olah ia tak lagi nyata. Diikuti Tang Wutong perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dahsyat, ia menyebar keluar dalam bentuk kupu-kupu. Sebelum kemudian sosoknya melesat terbang ke arah Yu Hao, sembari membentuk sayap naga berbentuk pisau yang langsung dilesatkannya ke arah tubuhnya. Tapi melihat serangan dari Tang Wutong, Yu Hao pun yang tak mau tinggal diam begitu saja, memunculkan pukulan berisikan energi lubang hitam di tangannya. Dengan itu tanpa ampun dilesatkannya ke arah serangan sayap naga dari Wutong, sehingga itu pun lantas mengakibatkan buah kuantum badas antar keduanya segera terjadi. Yang bahkan baru sekarang semua orang yang menyaksikan pertarungan menghela napas lega. Di balik semua baju mereka kali ini benar-benar basah kuyup, sebab mereka bisa melihat pertarungan ini terlalu menarik. Dan dari bentrokan pertama hingga memamerkan gerakan-gerakan besar berikutnya ke pertukaran nakir, tampaknya itu sangat mengerikan, serta rasa malapetaka di udara belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terkecuali Ji Juichen yang kali ini melihatnya, juga menunjukkan ekspresi suram di raut wajahnya, dikarenakan ia tahu bahwa dirinya tak memiliki peluang melawan Yu Hao atau Tang Wutong didasari atas kemampuannya saat ini, mengingat ia adalah seorang ahli pedang, dan karenanya ia sangat sensitif terhadap senjata. Apalagi kemampuan belati dewa milik Yu Hao dan Trisula emas Tang Wutong sepenuhnya menghapus keinginannya untuk menantang salah satu dari mereka, sebab ia tahu bahwa kemampuan pedang penghakimannya akan segera dihancurkan oleh kedua senjata itu. Dengan inilah perbedaan kualitas mereka, dan bahkan jika ia menjadi seorang titel dulu, nyatanya segalanya masih tak akan berubah, dikarenakan Yu Hao dan Tang Wutong sudah sekuat titel dolo tingkat tinggi, tanpa bisa sedikit pun dibandingkan dengan seorang titel dolo biasa. Namun singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, Yu Hao pun akhirnya berhasil mengalahkan Tang Wutong, yang kali ini tampak menunjukkan mode ngambeknya, meninggalkan TKP pertarungan untuk berjalan menuju tenda tempat ia beristirahat. Setelah Wutong meninggalkan arena pertarungan, kelompok Susansi pun yang melihatnya di arah kejauhan menunjukkan rasa herannya. Dengan bertanya-tanya tentang gerangan apa sebenarnya yang terjadi, mengingat mereka merasa pertarungan itu tampaknya berjalan sempurna. Tapi melihat kebingungan dari kelompok Susansi, BB pun memberitahukan alasan Wutong menunjukkan mode ngambeknya meninggalkan arena pertarungan didasari atas dirinya yang merasa kesal terhadap Yu Hao yang tak serius dalam melakukan buah kuantum tanpa benar-benar menunjukkan mode seriusnya melawannya. Sebab ia sedari awal terus menunjukkan gestur mengalah dalam pertarungan ditandai atas dirinya, yang tak menggunakan mata asyuranya dari awal sampai akhir baku hantam, maupun juga tak menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya, berbanding terbalik dengan Wutong yang menggunakannya dari awal pertarungan. Adapun pertarungan mereka dengan senjata, BB pun sama sekali tak mengerti akan hal itu, tapi karena Wutong marah pastilah ada alasannya, lagi pula ia adalah dolo berjudul. Dan ia pasti tak merasa sangat baik karena dolo berjudul tak mengalahkan seorang Doloro sepertinya, serta bahkan jika ia bertarung melawan Yu Hao, ia seharusnya memberinya kekuatan penuh dalam pertarungan itu tanpa pernah berpikir untuk mengalah. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Susansi mendengarnya menunjukkan pengertiannya. Dengan mereka tak pernah berpikir Wutong benar-benar begitu kompetitif dalam buah kuantum ini. Namun ketika kelompok Susansi menunjukkan pengertiannya atas pemberitahuan dari BB, pada saat ini Yu Hao pun sudah mengejar Tang Wutong kembali ke tendanya, sembari terus menanyakan padanya mengenai gerangan apa sebenarnya yang terjadi sampai membuatnya marah. Saat Wutong pun sama sekali tak melontarkan sepatah kata pun di balik mode cemberut yang kali ini masih ditunjukkannya, menyebabkan Yu Hao pun yang melihatnya dan berniat mengembalikan moodnya, segera menggunakan kemampuan perpindahannya dan muncul kembali tepat di sebelah Wutong untuk tanpa basa-basi berniat menciumnya. Namun tepat ketika ia baru saja akan melakukan tindakan bagongnya itu,
Tiba-tiba segel yang ditanamkan tangsan di tubuh Wutong pun tanpa diduga bereaksi. Dengan itu memancarkan gelombang sinar emas kuat yang menghantam Yuho, sehingga mengakibatkannya secara menyuramkan terpental keluar dari tenda yang sekarang memiliki lubang besar di dalamnya. Saat ini pun buat Wutong melihatnya segera berlari keluar dari tendanya. Ketika ia datang di samping Yuho yang kali ini terbaring tak bergerak di tanah, tanpa ledakan itu sangat keras dan kuat, sampai membuatnya bisa merasakan bahwa Yuho tak mudah untuk menerimanya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah baik-baik saja. Yuho pun yang mendengarnya mengeluh dengan sedih, merasakan seluruh tubuhnya terasa sakit tanpa ia tak tahan lagi, dan kemudian menanyakan pada Wutong mengenai dirinya yang mengapa sebelumnya terus menunjukkan mode ngambeknya padanya. Saat Wutong pun bilang bahwa itu didasari atas dirinya yang tak menunjukkan mode seriusnya dalam pertarungan sebelumnya, sebab ia sudah hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya dan tak pasti siapa yang akan menang pada akhirnya jika mereka berdua menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Apalagi ia juga tak menggunakan tubuh sejati jiwanya, hingga dia tak membutuhkannya untuk mengalah dalam pertarungan ini. Tapi di sini Yuho pun mencoba membela dirinya dengan menyebutkan bahwa ia tak sampai hati untuk menunjukkan mode seriusnya dalam pertarungan melawannya, dan balik menyangkalnya yang juga tak serius dalam melakukan pertarungan dengan tak menggunakan kemampuan palu langitnya dari awal hingga akhir, mengingat dia memiliki kemampuan untuk menggabungkan dua jiwa bela diri bersama. Menyebabkan Wutong pun yang mendengarnya menunjukkan mode kikuknya, dengan tak berharap Yuho juga menyadari akan kemampuannya itu, sehingga buannya pun beralasan bahwa ia lupa untuk menggunakannya dan tak membahas hal ini lagi. Ia pun menyuruh Yuho untuk bergegas memulihkan kondisi tubuhnya di dasar atas mereka yang masih memiliki misi untuk pergi ke wilayah Laut Es. Oleh karenanya singkat cerita, setelah memulihkan kondisi tubuhnya, Yuho dan Wutong pun meninggalkan kediamannya OTW menuju wilayah Laut Es, dengan keduanya terbang di langit yang tinggi, memandang ke arah timur kota matahari dari langit tanpa bisa melihat banyak pergerakan maupun tak ada jejak bala bantuan. Ya, bahkan Yuho telah mengantongi semua alat pengintai jiwa dari udara tanpa belas kasihan setelah mereka selesai menjara kota dan menyimpannya di dalam ruang angkasa penyimpanannya, yang mengakibatkan seluruh kota segera menjadi buta dan tuli dengan mereka tak memiliki satelit untuk menyampaikan informasi maupun tak dapat mengirim berita ke darat dalam waktu singkat bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Terlebih lagi kota Matahari Timur ini adalah kota terbesar di utara dan mereka harus mencari bantuan dari sejumlah kota besar di pedalaman sehingga mereka dapat menemukan kekuatan militer yang cukup kuat untuk mendukung mereka. Apalagi target pertama kota Matahari Timur adalah kota kayu yang merupakan target sebelumnya dari tim Yuho ketika mereka mengirim utusannya. Saat kota kayu adalah salah satu gudang makanan paling penting di utara, dan sayangnya mereka mengalami kesuraman. Dengan semua makanan yang tersisa di kota Matahari Timur hanya cukup untuk menopang warganya selama seminggu, serta bencana akan melanda jika itu terseret lagi, sehingga mengakibatkan penguasa kota Matahari Timur begitu sibuk untuk siap berjaga. Ya, meskipun Yuho tak tahu situasi yang sebenarnya, ia nyatanya masih bisa menebak dengan kasar dan memperkirakan pada Wutong bahwa kota Matahari Timur akan membutuhkan 1 minggu untuk mengirim informasi apapun ke wilayah kota perlindungan dan bertanya-tanya tentang bagaimana reaksi Su Tianran ketika ia mengetahui apa yang terjadi. Apalagi kerajaan Ryu telah mengerahkan pasukan mereka untuk memulai invasi dan mereka tak akan mengubah strateginya dengan mudah hanya karena peringkat punggung mereka menjadi sedikit tak stabil. Saat itu membuat masalah di garis depan tak akan berubah, kecuali bahaya di jajaran belakang mereka mencapai batas tertentu, serta karena itu misi mereka baru saja dimulai ketika saatnya tiba bahwa Su Tianran merasa kekacauan di barisan punggungnya mengancam pemerintahannya, maka dipastikan mereka memiliki kesempatan untuk berhasil menarik pasukannya di garis depan ke garis belakang. Menyebabkan Wutong pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan kemudian mengajak Yuho bergegas pergi menuju ke wilayah Laut Es. Hingga singkat cerita ketika sampai di sana, Yuho dan Wutong pun bisa melihat lautan luas tak berujung, sementara ada air hangat yang mengalir di bawah ombak yang dingin, serta ini menghasilkan gunung es dan gletser besar yang muncul di atas permukaan laut. Ya, bahkan kali ini, suhu di tempat itu sangat rendah sehingga orang normal tak dapat bertahan hidup saat bongkahan es melayang di sepanjang permukaan samudra es, sampai angin dingin memotong tulang, dan angin membawa beberapa aroma laut yang menyengat serta menggigil ketika mereka terus-menerus berseru.
Namun demikian Yuwa pun sama sekali tak takut akan hal itu. Dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memindai sekitarnya menggunakan kekuatan jiwanya.